Baiklah, puji Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini karena seberapapun kita yang hadir saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita di tempat ini itu semua karena kasih Tuhan atau Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk mau datang ke tempat ini bersama-sama bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan, dan terlebih dari itu kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, di waktu yang ada kita akan gunakan sebaik mungkin untuk kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita terus diperlengkapi dan kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saat ini kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, ini yang menjadi pengakuan dari setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mau untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami, dan Engkau Tuhan memberikan kepada kami kuasa-Mu, memberikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah Tuhan, kiranya Tuhan juga Engkau berhadir atas mereka dan kami semua yang ada. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom ya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sekali lagi tak putus-putusnya kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa ada bagi kita. Bukan hanya sekedar ada saja ya, tetapi Dia juga senantiasa menolong kita di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, satu pujian sukacita, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang berani. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang berani. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita berdiri bersama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin rendah hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menolongnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, apabila dia jatuh, tidak
membiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Silakan duduk. Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sharing bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat ini tiba saatnya bagi kami untuk dilaut oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berikan kepada kami semua hikmat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan untuk semakin mengerti firman-Mu, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah gejolak dunia di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Ya. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Saudara Daud minggu lalu, bahwa seharusnya hari ini memang kita sudah masuk di dalam Matius pasal yang kelima. Tetapi ketika saya baca dan ulang-ulang, memang kalau kita lihat firman Tuhan itu nggak ada habis-habisnya. Dan saya merasa perlu untuk menyampaikan satu bagian yang ada di dalam Matius pasal yang keempat, itu tentang nubuatan dari Nabi Yesaya. Ya, saya merasa ini bagian ini juga begitu menarik dan perlu juga untuk kita bahas bersama-sama di tempat ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, kalau ada pertanyaan mungkin yang sudah disiapkan dari rumah terkait PA yang sudah kita jalankan di beberapa minggu ini semenjak tatap muka ini, atau mungkin PA-PA yang lalu yang berkaitan dengan kitab Injil Matius ya Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu untuk ditanyakan, karena di sini sudah ada narasumber kita, ada Bapak Gembala, Saudara Daud, dan juga ada Pak Hari yang juga sudah menjadi pembicara kita. Dan silahkan Bapak Ibu kalau punya pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Injil Matius ini, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 ya. Itu sebenarnya mulai dari ayat yang ke-12, tapi saya singkat saja mulai dari ayat yang ke-14. Ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi di sini kita lihat satu nubuatan dari Nabi Yesaya. Jadi kalau kita baca dari ayat yang ke-12 itu, Yesus itu ketika kelihatannya itu terjadinya itu kelihatannya itu kayak kebetulan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca, tiba-tiba ada suatu peristiwa di mana peristiwa itu Yohanes Pembaptis itu ditangkap dan dia dipenjara. Mendengar kabar itu, Yesus itu menyingkir ya, dia menyingkir, lalu dia meninggalkan Nazaret dan pergi ke Kapernaum. Jadi dia melakukan perjalanan. Nah, tetapi di situ kita lihat supaya genaplah firman. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ternyata itu bukan suatu hal yang kebetulan Bapak Ibu ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan ya. Jadi seperti yang dikatakan juga bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dan juga kita lihat tentang banyak hal lain juga yang digenapi di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu,
kalau kita lihat di situ sebenarnya ada dua bidang atau dua suku ya. Di situ ada tanah Zebulon, tanah Naftali, daerah seberang Sungai Yordan. Jadi ada Zebulon, ada Naftali, tetapi kita lihat karena kurang lebih mirip-mirip ya kisahnya. Jadi saya membawa kita untuk melihat di Zebulon ya, dari suku Zebulon. Bapak Ibu, mungkin Zebulon ini agak-agak asing bagi kita mungkin ya, karena kita kalau mendengar Israel, kita hanya yang selalu disampaikan orang atau mungkin yang selalu dilihat oleh orang itu Yehuda atau Yahudi atau juga Lewi. Itu sangat-sangat sering sekali muncul di dalam kalau kita baca Alkitab. Kalau berkaitan dengan Israel, ada Lewi, ada juga Yehuda, itu sering sekali muncul. Bahkan kalau kita baca dari silsilah Yesus Kristus, dia pun berasalkan dari keturunan itu. Jadi kita lihat bahwa ternyata ada suku-suku lain ya. Kalau kita lihat dari, tentunya ini bukan hal yang asing juga tentunya, tapi ini kurang kita dengarkan. Tapi kalau kita lihat tentang Zebulon, siapakah dia ini sebenarnya ya? Tapi sebelumnya kita mau lihat sebentar tentang hal ini, yaitu tentang nubuatan ya. Nubuatan, kita mengerti bahwa nubuatan itu adalah satu hal yang disampaikan atau ketika seseorang itu menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Yesaya, ini dicatat bahkan bertahun-tahun, bahkan ya sangat lama waktunya. Tetapi di sini dikatakan supaya genaplah yang disampaikan oleh Yesaya. Jadi Yesaya ketika menyampaikan nubuatan itu adalah benar-benar pesan dari Tuhan. Sehingga itu harus digenapi. Dan kita tahu bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tidak ada yang terlewatkan. Semua pasti akan digenapi. Nah, nubuatan itu merupakan satu hal yang dinyatakan. Jadi belum terjadi tapi sudah dinyatakan. Nah, biasanya melalui satu orang atau lebih, dan orang-orang yang mendapat nubuatan itu biasanya disebut sebagai nabi ya. Nah, kalau kita baca tentunya nabi di dalam perjanjian lama itu kita pasti tahu ya, ada banyak sekali nabi dan mereka itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang hal-hal yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Nah, hal-hal yang akan terjadi bukan hanya bangsa Israel, bahkan bagi dunia ini. Nah, di sini kita melihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, itu kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya, mulai dari pasal yang ke-9 sebenarnya ya. Pasal 8 ayat 23 dan seterusnya, tapi kita akan lihat tentang nubuatan ini pasal 9 ya. Ayat yang pertama di sana mungkin di dalam, kalau Alkitab biasa itu di pasal 8 ayat 23, di sana dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, dan selanjutnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi sangat cocok dengan apa yang dikatakan oleh Matius, atau sangat sinkron. Jadi tidak berbeda. Jadi benar-benar digenapi. Nah, tentang tanah Zebulon dan tanah Naftali, kita akan melihat bahwa siapa sih sebenarnya Zebulon ini, atau bagaimana sih sebenarnya Zebulon ini, kok kenapa di sini dikatakan kenapa harus ada terang yang besar itu? Kenapa maksudnya mereka itu kenapa harus bangsa atau suku Zebulon? Kenapa harus suku Naftali ini? Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Suku Zebulon itu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 itu mulai ayat yang ke-20, itu Zebulon ini adalah anak ke-6 dari Yakub ya, atau bapak Israel. Yakub memiliki 2 istri, dan yang satu itu adalah Rahel, dan yang kedua adalah Lea. Nah, Lea ini adalah istri yang sebenarnya kurang dikasihi oleh Yakub ya. Jadi sehingga
arti dari Zebulon itu kalau Bapak Ibu baca di sana, itu kalau Zebulon itu kalau Bapak Ibu lihat terjemahan yang lain itu bisa diartikan sebagai mengangkat atau memuliakan. Sebenarnya nama ini diberikan oleh Lea kepada anaknya itu yang bernama Zebulon, itu merupakan suatu harapan ya. Jadi cerminan dari harapan Lea bahwa ketika dia itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki ini, dia sebenarnya sangat bersuka cita. Dan dengan harapan, karena ketika kalau dia itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Yakub ini akan menjadi lebih cinta lagi sama dia. Karena di dalam sejarah bangsa Israel itu kalau kita baca, laki-laki itu merupakan karunia yang dianggap benar-benar luar biasa. Jadi kalau memiliki anak laki-laki itu sukacitanya benar-benar luar biasa. Dan itu seperti menemukan suatu hal yang benar-benar berharga dalam hidup mereka. Karena itu akan melanjutkan keturunan mereka. Dan ini yang kita lihat dari Lea ini, bahwa ketika dia pikir dia berharap bahwa dia ini punya anak laki-laki lagi. Dia sudah melahirkan 5 orang anak dan 5 orang anak laki-laki, dan dia melahirkan lagi Zebulon ini. Dia itu berharap bahwa kalau aku ini melahirkan laki-laki, pasti ini Yakub akan semakin cinta nanti sama saya. Pasti Yakub ini akan semakin dekat dengan saya. Karena dia mengerti posisinya waktu itu. Dia mengandung, dia berusaha untuk mencari perhatian, atau dia berusaha untuk bagaimana supaya suaminya itu menjadi cinta sama dia. Bagaimana supaya suaminya itu lebih dekat lagi dengan suaminya. Hubungannya itu menjadi lebih dekat lagi dengan suaminya. Nah, kita bisa lihat di dalam kisah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang Zebulon ini, itu ada banyak peristiwa yang begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Lea ini, bagaimana dia itu benar-benar bersuka cita karena kelahirnya Zebulon ini. Dia benar-benar mengucap syukur ya. Karena itu mungkin ya saya akan bacakan saja ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ya. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Ini ucapan syukur Lea, begitu sangat luar biasa. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Jadi dia benar-benar sangat bersyukur karena lahirnya Zebulon ini. Nah, kita akan terus, dan Zebulon ini adalah salah satu dari ke-12 suku Israel ya tentunya ya. Dan karena dia adalah anak dari Yakub, maka dia akan menjadi dari ini mereka, anak-anak Yakub inilah yang menjadi bangsa Israel dan dari keturunan-keturunan mereka lah. Dan yang selanjutnya kita lihat, kita akan lihat lagi tentang Zebulon ini. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-13. Di sini kita akan lihat tentang berkat Yakub atas Zebulon. Di sini dikatakan Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan satu berkat yang sebenarnya begitu sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat seperti apa Zebulon ini. Di sini memang kalau kita baca di dalam Kejadian ini, Zebulon ini memang belum terlihat seperti apa dia. Tapi kalau kita ikuti sepanjang perjalanannya, maka Zebulon ini sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa di dalam suku mereka ini. Terus di dalam Ulangan juga pasal 33 ayat 18 sampai 19, Musa juga memberkati suku Zebulon. Ya, dia memberkati dengan berkat-berkat yang dia katakan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita mungkin lihat tentang Zebulon. Lalu kita bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Yesaya
Dikatakan ini kita lihat di sini, Zebulon ini begitu sangat luar biasa. Dia diberkati, diberikan dengan, kalau Bapak Ibu baca, nanti baca, silakan baca di rumah ya mungkin ya. Di dalam Ulangan pasal 33 ayat 18 sampai 19, itu mereka beroleh berkat, melalui berkat dari Tuhan melalui Musa. Begitu sangat luar biasa. Terus kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa dikatakan tanah Zebulon, tanah Naftali, itu mereka itu berada di dalam keadaan yang tidak baik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan suku Zebulon ini? Nah, Bapak Ibu ngikuti nggak yang apa tentang suku Zebulon ini? Kita mungkin juga suka baca Alkitab tentang, kita ikuti tentang peristiwa-peristiwa dari suku-suku Israel ini. Nah, kalau kita suku Yahudi dan suku Lewi itu pasti kita sudah sangat mengerti ya, karena itu begitu sangat familiar, apalagi di kalangan kita sebagai tabernakel ya, itu sangat familiar bagi kita. Nah, tapi tentang Zebulon ini, memang kalau kita lihat di dalam apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, itu benar-benar mereka berada di dalam keadaan yang begitu sangat buruk. Nah, terus kita akan lihat lagi, suku Zebulon itu mereka di dalam pembagian wilayahnya, ternyata Zebulon ini memiliki wilayah yang cukup kecil ya, kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, tapi Zebulon ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa kita lihat. Mereka itu adalah suku yang sifatnya itu nasionalis, ya. Mereka itu cinta terhadap bangsanya sendiri. Bapak Ibu bisa baca di dalam Hakim-Hakim, itu mereka bersama-sama membela bangsanya, melawan penjajah-penjajah atau bangsa-bangsa lain yang coba untuk menjajah mereka atau mencoba untuk menyerang mereka. Mereka itu berperang, maju berperang. Dan juga di dalam satu Tawarik, mereka itu selalu ketika diminta oleh pemimpin untuk melakukan ini dan itu, mereka itu selalu siap. Itu yang terjadi pada suku Zebulon itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana Zebulon ini begitu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kalau sekali lagi, coba kita lihat, bandingkan kembali dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesaya, bahwa itu berbanding terbalik. Nah, nanti kita akan lihat di sini sebenarnya bahwa Zebulon ini adalah suku yang nantinya mereka itu akan berpihak kepada kerajaan yang akhirnya dibuang dan mereka hilang ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, Zebulon itu kalau kita lihat di dalam, Bapak Ibu baca lagi di dalam satu Tawarik, pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, Zebulon ini hasil tanahnya itu begitu luar biasa. Kalau kita baca di sana, itu mereka itu memberikan hidangan-hidangan dari hasil tanah mereka. Mereka memberikannya dengan baik, menggunakan unta, menggunakan keledai-keledai. Begitu sangat luar biasa. Mereka selalu membantu ya. Reputasinya begitu sangat baik. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Hakim-Hakim tadi, mereka itu dipuji oleh Hakim Deborah ya. Mereka dipuji bahwa Zebulon ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Mereka rela mengorbankan nyawanya untuk membela bangsanya sendiri. Rela, mereka tidak takut mati, asalkan bangsanya itu survive. Asalkan bangsanya itu tetap bertahan. Mereka itu rela. Dan ini yang dilakukan oleh Zebulon itu. Dan kalau kita lihat juga, ini beberapa dari beberapa artikel juga yang saya baca, bahwa termasuk juga salah satu tokoh yang luar biasa ya, Yosefus juga mengatakan bahwa suku Zebulon ini mereka suka memberikan bantuan kepada suku-suku yang lain, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka memberikan bantuan-bantuan dari hasil mereka. Karena kalau kita lihat, ternyata Zebulon ini, mereka ini adalah wilayahnya itu pada dasarnya makmur Bapak Ibu ya. Pada dasarnya wilayahnya itu makmur. Sehingga mereka itu bisa melakukan banyak hal, menolong, memberikan sumbangan kepada bangsa Israel. Sepanjang perjalanan Israel, mereka itu sering melakukan berbagai macam, memberikan berbagai macam sumbangan kepada bangsa Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata Zebulon itu begitu luar biasa. Ketika membaca hal ini saya, iya ya. Ketika lihat bahwa tanah Zebulon, tanah Naftali, tanah yang
negeri yang suram, tidak selamanya ada kesuraman. Nah, berbeda dengan fakta yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata di dalam perjalanan dari bangsa Israel ini ada hal-hal yang kita temukan. Ternyata Zebulon ini juga mereka walaupun demikian hebat, walaupun demikian baik, bahwa ternyata tidak cukup bagi Tuhan. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ya, nubuat Yesaya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa tidak selamanya negeri yang suram itu ada kesuraman di atas Zebulon dan Naftali. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo, ya kerajaan Israel itu terpecah jadi dua Bapak Ibu ya. Ada utara dan selatan, dan yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, suku Zebulon ini ternyata mereka dan Naftali ya, sesuai dengan apa yang dinubuatkan, mereka itu berpihak pada kerajaan Israel. Nah, di sini awal dari kehancuran mereka Bapak Ibu ya. Mereka berpihak kepada kerajaan Israel dan berakhir kepada pembuangan di Asyur, dan mereka kawin campur di sana. Sehingga dengan keadaan ini mereka mengalami penolakan dari saudara-saudara mereka sendiri, dari bangsa Yahudi, Lewi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di kerajaan Yahudi itu sendiri. Nah, ini yang membuat Zebulon itu menjadi ya suram keadaannya ya, berbanding terbalik dari keadaan yang sebelumnya. Dan ya karena kalau kita lihat di kerajaan Israel itu Bapak Ibu, raja-raja yang memerintah atas Israel itu raja ini bukan takut sama Tuhan, tetapi takut sama rakyatnya, takut kehilangan rakyat. Jadi karena setiap tahun orang-orang Israel ini mereka akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, jadi karena raja-raja ini takut kehilangan, supaya nanti kalau misalnya mereka datang terus ke Yerusalem, nanti mereka akan ikut ke kerajaan kerajaan Yehuda ya. Akhirnya raja ini membuatkan berhala, dan mereka tidak beribadah lagi ke Yerusalem, tapi mereka beribadah di Israel itu sendiri, tapi bukan kepada Tuhan, melainkan kepada berhala. Nah, ini yang membuat sakit hati Tuhan, dan itu terjadi terus menerus. Sehingga Bapak Ibu, di sini juga kita bisa belajar banyak hal ya, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa ketika kita berada di dalam situasi yang seperti ini, seperti mungkin seorang pemimpin mungkin, atau mungkin bahkan di dalam keluarga kita, jangan sampai kita karena kita takut akan orang lain, kita mengabaikan Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Sebab itulah pentingnya ibadah Bapak Ibu, supaya kita itu jangan sampai lupa Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ibadah, kalau kita nggak pernah ibadah, maka saya jamin ya, saya sangat yakin kalau kita nggak pernah mau ikut ibadah, kita nggak pernah mau mengikuti mengembangkan kerohanian kita, maka kita pasti akan melupakan Tuhan. Nah, itu pasti Bapak Ibu ya, seperti yang terjadi di kerajaan Israel itu. Dan bangsa atau suku Zebulon ini dan Naftali, mereka berpihak di kerajaan itu, dan mereka berada di kondisi itu. Yang itu membuat Tuhan murka, dan Tuhan menjadi sangat marah karena penyembahan berhala itu, dan mereka tidak mau hidup lagi menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi mereka hidup sesuka hati mereka, dan akhirnya mereka mengalami pembuangan. Dan setelah pembuangan itu mereka benar-benar dikucilkan oleh saudara-saudara mereka sendiri. Jadi yang tidak diterima oleh dari kerajaan Yehuda itu terhadap suku-suku yang telah hilang itu, karena mereka telah kawin campur, dan ya mereka tidak lagi asli orang Israel. Nah, katakanlah seperti itu ya, mereka bukan lagi orang Israel asli, karena mereka sudah mengalami kawin campur, mereka menikah dengan orang yang di luar Israel. Dan kalau Bapak Ibu juga baca di dalam sejarah bangsa Israel, di mana ada orang yang mereka itu menikah dengan bangsa lain, dan itu mendatangkan murka Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepada mereka penyakit ya,
banyak yang mati, dan akhirnya orang yang menikah dengan bangsa lain itu akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, penyakit itu berhenti. Dan ini menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan membenci akan hal itu. Ketika kita atau ya katakanlah mungkin kita beda iman, lalu kita menikah dengan orang yang beda iman, itu kemungkinan besar akan membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, itu contoh gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Israel. Mereka melupakan Tuhan, atau pemimpinnya itu melupakan Tuhan karena takut rakyatnya ini akan berpihak kepada Yahudi. Akhirnya dia membuatkan berhala di kerajaan Israel sehingga mereka tidak lagi ke tanah Yehuda, ke kerajaan Yehuda untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka mengalami pembuangan, dan itu peristiwa yang sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Dan ya, penggenapan nubuatan tadi kita sudah baca tentang tanah Zebulon, tanah Naftali. Jadi ini merupakan bangsa yang dikucilkan karena mereka ini telah kawin campur. Jadi orang-orang yang tetap tinggal di Israel yang asli, mereka asli orang Israel, mereka nggak mau terima lagi. Ya, mereka ada mungkin orang yang datang lalu mereka ingin berbaur dengan mereka, tapi mereka nggak mau terima lagi. Benar-benar dikucilkan. Bapak Ibu bayangkan ya, itu dikucilkan. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita orang yang dikucilkan, mungkin kita sering dengar bahasa ini ya, tapi itu nggak enak sekali Bapak Ibu ya, kalau dibilang dikucilkan. Tiba-tiba kita masuk di dalam satu kerumunan, terus kita tiba-tiba kerumunan itu menjadi bubar karena kita. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang yang mereka ini telah kawin campur ya, atau saudara dari Yehuda dan Lewi ini mereka demikian. Karena mereka bukan lagi orang Israel asli. Nah, tidak diakui. Saudaranya sendiri tidak mau akui lagi mereka. Nah, tetapi hal yang luar biasanya, Tuhan mengatakan bahwa telah melihat terang. Jadi terang terbit atas mereka. Mereka yang dikucilkan, mereka yang dibuang, mereka yang dianggap remeh, mereka yang gak diperhitungkan, mereka yang mereka yang dihinakan oleh orang-orang, bukan hanya orang-orang, tetapi saudaranya sendiri menghinakan mereka. Tapi terang Tuhan muncul atas mereka. Dan ini sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-7, mungkin kita akan lihat tentang nubuatan ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa ya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, ini Yohanes ya. Yohanes itu datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang percaya, semua orang menjadi percaya. Dan ia bukan terang itu. Jadi Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa yang dimaksud terang itu? Dan terang itu kita seperti yang kita sudah pelajari bahwa Yesuslah terang itu. Nah, terang itu dia adalah kebenaran atau firman, yaitu Yesus sendiri. Nah, dia memberikan penjelasan. Jadi terang itu memberikan penjelasan kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa Israel yang terhilang, bahkan kepada orang-orang yang di luar Israel. Jadi terang itu begitu menerangi kehidupan setiap orang. Jadi memberikan satu pemahaman yang baik, yang sangat luar biasa tentang Allah itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat tentang Yesus juga mengatakan bahwa di dalam, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5, itu di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Ya, menjelaskan sangat detail sekali, menjelaskan bahwa Yesus adalah terang. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Yesus itulah kebenaran itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Dan hal ini tidak perlu lagi kita sangsikan ya Bapak Ibu ya, bahwa terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kenapa saya katakan bahwa terang itu memberikan penjelasan kepada bangsa Israel, karena
Kalau kita ngikuti, kalau kita baca Alkitab di dalam, bahkan di dalam, bukan hanya di sepanjang perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru, itu semakin jelas kita lihat bahwa bangsa Israel itu memang mereka di dalam keadaan yang seperti itu, mereka merasa mereka lah yang paling benar. Ya, mereka lah yang paling benar. Bahwa ketika mereka berpikir bahwa dengan mereka itu tidak kawin campur, mereka itu sudah paling benar. Mereka berpikir dengan tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang terhilang itu, mereka itu adalah orang-orang yang terus dibela oleh Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat dari suku Zebulon itu, dan juga kita bandingkan dengan keadaan ini, orang-orang Israel, bahwa ternyata hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak menjamin kita untuk itu tetap berpihak kepada atau dibela oleh Tuhan, atau Tuhan itu berpihak selalu kepada kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kalau kita melakukan segala sesuatu sesuka kita, walaupun yang kita lakukan itu kelihatan baik, kelihatan begitu sangat luar biasa, tapi kalau kita berpaling dari Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, seperti bangsa suku Zebulon itu kita sudah lihat dari sejarahnya, mereka begitu sangat baik, sangat luar biasa, menolong, perjuangkan bangsanya, bahkan memberikan sumbangan-sumbangan yang banyak kepada bangsa Israel itu sendiri. Tapi ketika mereka itu berpihak, beralih dari Tuhan, Tuhan itu sudah coba untuk memperingatkan mereka, mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan peringatan, tapi mereka tetap saja untuk tidak mau kembali kepada Tuhan, dan mereka akan mengalami kesuraman itu. Ya. Dan kepada kita sekalian, orang-orang yang di luar bangsa Israel, itu termasuk kita untuk hari-hari ini, terang itu telah datang kepada kita. Dan sangat luar biasa, dan kita harus senantiasa bersyukur akan hal ini. Kita sebenarnya bukan dari bagian itu, tetapi kita beroleh kesempatan untuk berada di dalam bagian itu, menjadi bagian di dalam terang itu. Dan kita bukan hanya menjadi itu, tapi kita pun terang yang ada di dalam kita akan senantiasa terpancar di dalam kehidupan kita. Ini sangat luar biasa. Bangsa-bangsa atau mereka yang diam di negeri kekelaman, atau mereka yang diam di negeri yang gelap, atasnya telah terbit terang. Termasuk kepada kita sekalian, Bapak Ibu ya. Kita dahulunya bukan orang-orang yang terpanggil, bukan orang-orang yang terpilih, jauh dari itu semua. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, terang itu terbit atas kita. Dan kita bersyukur akan hal itu. Jadi Bapak Ibu, ini seperti Natal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, kita semakin mengerti. Kalau mungkin kita hidup di zaman ini, kalau mungkin saat ini Yesus itu belum datang di dalam dunia, kita mungkin kabar tentang Yesus itu kita anggap sebagai dongeng-dongeng belaka Bapak Ibu ya. Atau kabar tentang Israel itu mungkin hanya sekedar dongeng-dongeng. Tapi dengan hadirnya Yesus di dalam dunia, dan khususnya di tanah Zebulon dan Naftali, kalau Bapak Ibu baca, itu ada Galilea, ada Nazaret, ada beberapa wilayah di sekitar situ, itu tanah wilayah Naftali dan Zebulon. Dan Yesus itu pelayanannya di situ begitu sangat luar biasa, seperti yang disampaikan oleh saudara Daud, bahwa kehadiran Yesus di daerah itu begitu sangat fenomenal Bapak Ibu ya, sangat luar biasa, sehingga mereka kabar tentang itu cepat sekali tersiar dan terkenal daerah itu. Dan ini adalah suatu kabar yang baik bagi kita sekalian. Dan juga kalau kita mengerti tentang hal ini, kita lihat dari tanah Zebulon, tanah Naftali, mungkin kita dulu saat-saat ini mungkin berada di dalam situasi yang suram mungkin. Ingat bahwa Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita sebagai terang yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa orang-orang Israel itu yang berada di kerajaan Yehuda, mereka mengucilkan saudaranya, mereka merasa benar. Tetapi Tuhan datang dan Tuhan menyatakan, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah. Mereka harus tetap mengasihi saudara mereka.
Dan Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya mereka itu selama ini melakukan ibadah-ibadah mereka hanya melakukan menurut tradisi-tradisi, bukan berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Mereka beribadah tetapi hatinya jauh daripada Aku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Terus kepada bangsa-bangsa bangsa Israel yang terhilang itu, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa Aku datang untuk domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Ini sangat luar biasa. Dan dikatakan bahwa kepada mereka ini, mereka yang terhilang dikucilkan, mereka yang merasa seolah-olah hampa, tidak ada harapan, karena Mesias itu datang untuk bangsa Israel di dalam pemahaman mereka. Bagaimana kita ini sekarang sudah terbuang, kita ini sekarang udah gak diakui sebagai orang Israel. Bagaimana nasib kita nanti? Gak ada harapan lagi bagi mereka. Belum lagi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Aturan-aturan yang begitu sangat banyak dan membuat mereka begitu sangat bingung, dan mungkin mereka kelelahan dengan aturan-aturan itu. Lalu Yesus datang, mari kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, inilah terang. Yesus mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang yang ada di dalam itu, mereka mungkin mendengarkan dan wah, ini begitu sangat luar biasa. Yesus juga melakukan banyak hal, dan tentunya banyak hal yang telah diperbuat oleh Yesus yang membuat mereka itu bisa melihat tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Dan ini begitu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, dan di sini Bapak Ibu, saya sebelum kita nanti lihat tentang materi yang lain, Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ini tentang suku Zebulon Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini tentang suku Zebulon. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin bertanya-tanya tentang hal-hal yang sudah pernah disampaikan di beberapa waktu yang lalu. Silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, kerajaan utara dan kerajaan selatan kan ya. Jadi kira-kira 10 suku masuk di dalam kerajaan utara ya. Kerajaan utara. Ya, dan 2 suku masuk di dalam kerajaan selatan ya. Jadi kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam, kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, anak dari Salomo gitu ya. Dan ketika itu 10 suku kan dia akhirnya dibuang di Asyur Kak Olpi ya. Kan dibuang di Asyur dan gak kembali sama sekali kan. Terhilang, kawin campur mereka gak terhilang, 10 suku itu gak tahu kemana-mana gitu. Tapi anehnya Yehuda dan katakanlah suku Benyamin satu lagi kan ya Kak Olpi ya. Atau mungkin ada orang mengatakan beberapa dari suku Lewi juga ya. Ya, beberapa dari suku Lewi dan suku Benyamin seperti itu. Dan ternyata mereka juga dibuang juga Kak Olpi ya. Iya kan, dibuang ke Babel kira-kira 586 sebelum Masehi ya. Nah, maksud saya begini, ketika 10 suku itu dibuang ke Asyur dan tidak kembali sama sekali atau terbuang, terhilang lah seperti itu kan. Dan 2 suku yang lain juga yaitu Yehuda dan juga Lewi, katakanlah juga Benyamin ikut di sana. Mereka juga dibuang, sama-sama dibuang Kak Olpi ya kan? Walaupun tahunnya berbeda seperti itu. Nah, tapi maksudnya suku Yehuda ini akhirnya kembali setelah 70 tahun dibuang di Babel kan. Nah, sementara yang 10 suku yang lain itu tidak kembali sama sekali. Begitu Kak Olpi. Maksud saya begini, apa spesialnya suku Yehuda ini sehingga dia bertahan sampai selama-lamanya? Kira-kira begitu Kak Olpi. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Ada mungkin Bapak Ibu yang punya pendapat tentang pertanyaan ini? Gak apa-apa Bapak Ibu. Mau jawab mungkin Kak Olpi? Mungkin ada yang punya jawaban. Oke, kalau tidak ada.
Jadi sekali lagi saya berikan gambaran sedikit lagi tentang jadi bangsa Israel ini itu merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari 12 suku, yaitu anak-anak Yakub ya Bapak Ibu ya, dan ada anaknya Yusuf juga yang masuk ya. Dan setelah pemerintahan Raja Salomo ini mati dan ada anaknya itu yang memerintah ya, Rehabeam, dan juga ada Yerobeam. Nah, dan bangsa Israel ini menjadi pecah, ada yang ke utara dan ke selatan, dan 10 suku ini berpihak di kerajaan utara, dan mereka dibuang ke Asyur, dan yang ada 2 suku dan beberapa suku yang lain juga ikut di suku yang selatan, mereka tetap di Yehuda, dan pada akhirnya juga mereka nanti akan dibuang, dan yang dibuang ke Asyur ini mereka lenyap ya, katakanlah lenyap ya, lenyap karena mereka itu nggak kembali lagi, karena seperti kalau kita baca juga di dalam kitab Raja-Raja, ya Raja-Raja, ada juga Daniel ya. Kalau kita baca di sana ada beberapa orang Israel itu namanya itu sampai diganti, jadi benar-benar dimusnahkan ya. Nah jadi spesialnya dari Yehuda ini mereka sudah dibuang, tapi mereka itu kembali lagi. Nah mereka itu kembali lagi, yang 10 suku ini mereka dibuang tapi nggak kembali lagi. Nah Bapak Ibu bisa nangkap ya. Nah oke, saya kasih sedikit jawaban untuk kita semua, mungkin nanti kalau ada yang tambahkan silahkan. Nah jadi apa yang spesial dari suku Yehuda ini? Seperti kalau Bapak Ibu baca sejarah bangsa Israel pasti akan ketemu jawabannya ya, dengan cepat mungkin ya. Jadi yang spesial dari suku Yehuda ini, karena dari situlah nanti Kristus itu akan lahir ya. Jadi memang Tuhan benar-benar menjaga suku Yehuda. Kalau mungkin yang lain itu memang hilang ya, tapi suku Yehuda ini tetap dipertahankan, sehingga memperjelas bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya, bahkan di dalam nabi-nabi yang lain, seperti juga bahkan di dalam Kejadian juga sudah dinubuatkan bahwa akan ada seorang yang lahir dari dari suku Yehuda ini, dan dialah yang akan menjadi pemimpin dari bangsa Israel, dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi untuk supaya kelihatan bahwa Yesus itu sama dengan apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi ya. Jadi garis keturunannya jelas, dari suku Yehuda, orang tuanya jelas, semuanya jelas kelihatan. Nah jadi kelihatan benar-benar bahwa Yesus itu adalah dari keturunan Yehuda, dan Allah benar-benar menjaga akan hal itu, seperti yang sudah disampaikan oleh di dalam PA di waktu-waktu yang lalu. Allah itu benar-benar menjaga garis keturunan itu supaya jangan sampai putus ya, jangan sampai terhilang. Dan itu terbukti ketika Yesus lahir. Matius menuliskan silsilah itu, dan beberapa yang lain juga menuliskan silsilah itu, begitu sangat luar biasa. Oke, itu dari saya, silakan mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambahkan. Gak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar untuk berani bertanya saudara ya. Karena bertanya itu juga menambah wawasan kita. Kita zaman sekarang ini hanya sering mendengar orang-orang Yahudi yang sebagai keturunan dari Yehuda, betul ya? Iya. Ya. Dan memang Yehuda ini memang dipilih oleh Tuhan, dan dia dinubuatkan untuk menjadi saluran dari keturunan Tuhan Yesus secara manusiawi, ya itu betul. Yang mau saya tanyakan, dan supaya kita semua juga memahami, bagaimana dengan keturunan-keturunan yang lain selain Yehuda itu? Apakah mereka itu sekarang sudah sirna? Oleh karena sudah tidak pernah lagi kita tahu ini turunannya siapa, ini turunannya siapa, tapi yang terjaga itu Yehuda. Bagaimana dengan yang lain? Apakah memang suku-suku yang lain ini sudah sirna? Itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin punya pandangan tentang pertanyaan dari Bapak Gembala. Kan kita hanya selama ini kita hanya melihat suku
Yehuda ya, atau bangsa Yahudi yang menjadi keturunan dari Israel itu sendiri, suku-suku yang lain itu nggak kelihatan lagi ya. Dan bagaimana dengan nasib mereka? Apakah mereka itu sudah benar-benar sirna atau masih tetap ada? Begitu ya Bapak ya. Gimana Bapak Ibu? Ya, Pak Hari? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang ditanyakan kepada Bapak Gembala tadi mengenai tentang dari 11 suku bangsa Israel, apa sirna atau tidak? Kalau kita membaca di dalam Wahyu ini adalah berbicara tentang kitab nubuatnya. Ternyata di situ juga ditulis 12 suku Israel. Di situ tetap suku Israel itu tetap dipertahankan. Ya, jadi kalau memang yang ditanyakan tadi mengenai suku Israel ini akan sirna, ternyata jawabannya di dalam Wahyu di situ dijelaskan masih ada ke-12 suku Israel. Berarti suku Israel ini masih betul-betul dipertahankan oleh Tuhan di dalam Tuhan memegang janjinya kepada bangsa Israel. Jadi sekali lagi 12 suku ini tidak akan pernah hilang dari hatinya Tuhan, dari pikirannya Tuhan. Sekalipun orang-orangnya sendiri banyak yang betul-betul dibinasakan oleh Tuhan, tetapi 12 suku ini tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan juga dari Daud. Oke, apakah betul-betul musnah dan apakah betul-betul hilang begitu ya suku-suku yang lain? Namun jika kita melihat perjanjian baru, Saulus itu adalah suku Benyamin, ya kan ya? Iya. Nah, padahal kejadian dari nubuatan atau pembuangan dari Babilonia ini, yaitu kerajaan Asyur itu kan, atau kerajaan Babilonia itu kira-kira tahun 586 Masehi, atau dibuang ke Asyur kira-kira 722 sebelum Masehi begitu ya. Jadi ada rentang waktu kira-kira 800 tahun masih lahir ternyata Saulus yang adalah suku Benyamin begitu ya Kak Olpi ya. Nah, berarti tidak semua hilang dan tidak semua hangus seperti itu. Dan waktu itu juga waktu kami di kampus ada memang dahulu Kak Olpi ya, kita ada guru dosen dari Israel langsung kan ya, dia dari suku Benyamin, saya lupa namanya. Nah, apakah hilang secara semuanya? Tentu tidak, menurutku tentu tidak. Barangkali ada teks-teks yang tidak tercatat, ada dari ketika dibuang ke Asyur, ada beberapa yang kembali, kita kan nggak tahu masalah itu kan ya. Nah, tapi yang pastinya ke-10 suku itu sudah kawin campur Pak, sudah kawin campur. Dan konon katanya memang salah satu, ini konon katanya ada dalam sejarah, ada suku-suku Israel yang kembali lagi atau dikembalikan, seperti dari Ethiopia itu katanya ada suku Israel yang kembali, atau bahkan konon katanya orang Batak itu berasal dari suku Israel Pak, salah satu keturunan. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa kemiripan, yaitu marganya, marga sama nenek moyang kami itu kami hafal Pak. Seperti jika kita lihat Yesus kan, dari Adam, dari Abraham, dari Daud sampai semuanya hafal semuanya. Nah, kami pun begitu. Jadi kami tahu nenek kami siapa, kakek kami siapa, kami itu keturunan keberapa. Nah, mungkin itu diadopsi dari suku-suku Israel yang hilang tadi, yang 10 tadi. Tentu sudah ada yang kawin campur menurut saya Kak Olpi. Dan juga ada mungkin beberapa yang tidak kita baca. Barangkali setelah dari Asyur ada beberapa yang kembali ke Yehuda juga pada saat hari itu. Namun yang saya lihat memang hanya ada suku Yahudi atau Yehuda, Lewi mungkin masih ada, dan Benyamin mungkin yang masih ada aktif. Namun untuk yang ke-9 suku yang lain itu memang betul-betul hangus untuk bangsanya, maksudnya untuk sukunya saja seperti itu. Itu yang saya temukan, barangkali bisa melengkapi pemahaman-pemahaman yang lain seperti itu. Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya. Dan ya, saya juga punya pandangan yang lain Bapak Ibu ya. Itu jawaban yang sangat baik, tapi saya juga hanya ingin menambahkan bahwa memang kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel bahwa 10 suku yang lain tadi itu memang sudah dibuang dan hilang ceritanya.
Ya, seperti suku Zebulon ini Bapak Ibu ya, setelah pembuangan itu nggak ada lagi ceritanya, nggak pernah lagi disinggung, nggak pernah lagi muncul. Tapi saya lupa ada satu nubuatan di dalam kitab Yesaya. Di sana dikatakan bahwa suatu saat nanti akan tiba saatnya aku akan mengumpulkan anak-anakmu. Saya lupa itu bunyinya seperti tapi kurang lebih seperti itu. Jadi akan mengumpulkan dari ujung bumi ke ujung bumi, pokoknya dari tempat-tempat yang jauh akan dikumpulkan anak-anakmu. Dan itu nubuatan tentang Israel. Dan saya juga seperti yang dikatakan oleh Pak Hari bahwa pada akhirnya nanti di dalam kerajaan surga Israel itu kedua belas suku itu akan tetap eksis. Nah juga seperti sejarah-sejarah yang telah disampaikan oleh Daud, beberapa orang memang kalau Bapak Ibu baca, kalau kita lihat ada beberapa orang kita masih mereka itu masih menggunakan nama berdasarkan sukunya, ya. Jadi ada marganya berdasarkan dia dari suku mana, namanya dari situ. Ya seperti Naftali, ada seorang pemimpin di Israel sekarang, ada namanya itu Naftali apa gitu. Nah itu ada. Dan kalau dibilang musnah, secara musnah hilang, sepertinya tidak ya. Tidak, tetapi masih ada yang memang tetap bertahan. Walaupun mereka telah mengalami kawin campur ya. Walaupun belum tentu original KOP ya. Walaupun nggak original. Oke, itu jawaban yang bisa kami berikan. Ya, saling melengkapi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Mungkin perlu dijelaskan bahwa mereka ini terlahir menjadi anak-anak keturunan dari Yakub. Betul ya? Iya. Iya. Tetapi Yakub itu sendiri dia mempunyai istri banyak. Yang saya tahu Yehuda ini adalah keturunan yang dihasilkan dengan ibu Lea. Iya. Nah, mungkin perlu dijelaskan supaya jemaat juga bisa lebih mendalam lagi bagaimana riwayat Yakub itu sampai dia memperoleh istri-istrinya itu, sehingga nanti itu ada kaitannya dengan keturunannya. Enggak usah panjang, jadi disingkat aja. Istrinya berapa, namanya ini, Yehuda itu keturunan ini, dan dia punya janji Tuhan untuk menurunkan ini. Itu. Oke. Dan juga ada keturunan lain yang menonjol, misalnya Lewi misalnya. Nah itu apa saja itu kerjanya, dan apakah sampai sekarang masih eksis? Ya itu perlu itu. Jadi supaya jemaat juga sedikit banyak mendalami, mengerti itu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ya memang pribadi dari Yakub ini kita telah mengetahui bahwa dia adalah bapa dari bangsa Israel itu sendiri, namanya adalah Israel, dan dari dialah juga berdasarkan janji Tuhan kepada Abraham, dan dialah memiliki ke-12 anak yang sebenarnya anaknya itu lebih dari 12, tetapi 12 ini yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari riwayat Yakub ini, kita tahu bahwa Yakub ini memiliki saudara yang bernama Esau. Ya, satu hari terjadi suatu hal yang kurang begitu enak di keluarga ya Ishak bapaknya ya. Nah, sehingga mengharuskan Yakub ini disuruh oleh ibunya untuk pergi ke rumah dari keluarganya, saudaranya ya, yang bernama Laban. Nah, itulah mertua dari Yakub itu. Nah, jadi di sana dia akhirnya
selama di sana dia menyukai salah satu dari anak si Laban ini ya, namanya Rahel. Ya, namanya Rahel, dia jatuh cinta kepada Rahel dan dia harus bekerja beberapa tahun supaya Laban ini mau memberikan anaknya Rahel itu kepada si Yakub. Tetapi ketika Yakub ini setelah bekerja bertahun-tahun, yang diberikan kepada dia ternyata bukan Rahel, malah Lea yang dikasih. Dan di situ kalau kita baca di dalam dalam kisah tadi juga jelas sekali bahwa kelihatan bahwa Yakub ini sebenarnya dia itu tidak cinta sama si Lea. Ya karena yang dia cinta itu adalah Rahel. Akhirnya Laban ini menyuruh kepada si Yakub ini tinggal lagi beberapa waktu lagi supaya dia itu bisa mengambil Rahel itu sebagai istri. Dan Yakub itu tinggal beberapa lama lagi, setelah itu baru diberikan kepada dia si Rahel ini. Nah dari sinilah akhirnya mereka itu menikah, tapi Yakub ini memiliki 2 orang istri yaitu Rahel dan Lea. Dan dari Rahel ini dia memiliki beberapa orang memiliki anak juga dari gundiknya, tapi itu atas nama Rahel ya. Dan juga ada dari Lea seperti tadi ada Ruben dan saudara-saudaranya, dan mereka lah ini adalah dari yang menjadi ke-12 suku Israel. Oke, itu dari saya. Ada yang ditambahkan, silakan. Ya, mungkin untuk melengkapi yang tadi Kak Olpi udah bagus sekali. Nah sebenarnya memang istrinya memang ada 2, Rahel dan Lea, cuma memang ada 2 gundiknya lagi, yaitu Zilfa dan Bilha seperti itu. Nah 12 anak dari Yakub ini, yaitu yang ke-12 suku Israel, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, Dan Naftali gitu. Jadi dari Lea itu Yakub itu melahirkan dari Lea itu kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. Nah untuk dari hamba Lea yaitu Zilpa itu melahirkan 2, yaitu namanya Gad dan Asher. Nah untuk istri yang kedua yaitu Rahel yang pertama-tama dicintai oleh Yakub, dari Rahel melahirkan 2, yaitu Yusuf dan Benyamin ya. Nah dari hambanya Rahel yaitu Bilha melahirkan 2 juga, yaitu suku Dan dan suku Naftali begitu. Jadi memang lebih banyak anak lahir dari Lea, yaitu ada kira-kira 6. Itu saja sih untuk melengkapi. Dan Yehuda ini adalah keturunan dari istri Yakub yaitu Lea. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Hari. Oke, udah terjawab. Dan seperti tadi yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya, bahwa Rahel Lea ini tidak dicintai oleh Yakub, dan mereka itu sebenarnya terjadi persaingan ya antara Lea dan Rahel. Mereka itu bersaing untuk mendapatkan hatinya Yakub ya. Jadi sehingga ya terjadilah produksi anak yang begitu banyak ya. Tapi di sini itu merupakan juga salah satu hal yang merupakan keunggulan bagi bangsa Israel itu sendiri, karena kalau memiliki anak laki-laki itu suatu berkat yang luar biasa, karena laki-laki itu memang dianggap sebagai karena dia akan nanti melanjutkan keturunan dari orang tuanya itu sendiri. Sebab itu kalau ada satu tradisi di bangsa Israel, kalau misalnya saudaranya itu menikah, misalnya laki-laki, saya punya saudara laki-laki, saudara saya itu menikah dan belum punya anak, saya harus menikah dengan istrinya saudara saya itu supaya bisa melanjutkan keturunan itu, keturunan dari saudara saya. Nah itu kira-kira begitu ya, supaya Bapak Ibu bisa juga mengerti tentang kondisi dari bangsa Israel itu sendiri. Nah kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya unik ya Bapak Ibu ya. Sejarah dari bangsa Israel itu begitu sangat unik dan menarik. Mungkin ada tambahan lagi, ada mungkin atau Kak mungkin Olpi masih ada materi? Oke. Cukup aja. Oke. Saya juga satu lagi boleh ya Bapak Ibu ya? Kita ada waktu sebentar supaya kita lebih ini lagi. Nah,
Kak Olpi, memang peraturannya kan suku Israel nggak boleh, kedua belas suku Israel nggak boleh kawin campur seperti itu ya. Ya. Untuk peraturannya seperti itu. Nah, jikalau mereka kawin campur, tentu Tuhan tidak menghendaki akan hal itu seperti itu. Dan juga karena memang bangsa Israel satu-satunya dari seluruh bangsa itu yang dipilih, artinya spesial Kak Olpi ya. Jadi spesial, dan diharuskan memang mereka harus mengambil keturunan atau mengambil istri ataupun suami dari sama-sama satu suku dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, maksud saya Kak Olpi, apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, apakah itu berarti kita tidak boleh menikah beda suku untuk hari ini? Maksudnya jikalau kita tarik pelajarannya yang relevan untuk hari ini, jikalau bangsa Israel tidak boleh menikah yang tidak satu negara atau tidak satu suku atau tidak satu dari bangsa Israel, dan Tuhan menolaknya seperti itu. Nah, apakah untuk hari ini, misalnya saya nih orang Batak nih, naksir sama Noni, Noni, apakah itu tidak boleh seperti itu? Karena gimana Kak Olpi? Ataukah itu punya arti rohani yang berbeda seperti itu? Thank you Kak Olpi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa jawab, yang punya pandangan tentang pertanyaan ini. Oke, Kak Sony, gimana? Oke. Gimana yang lain? Atau mungkin dari Bapak Gembala? Oke. Bapak Gembala untuk zaman sekarang boleh katanya. Gimana menurut Pak Hari? Oke. Oke, terima kasih. Dan ya seperti yang telah disampaikan bahwa memang ini lebih kepada arti rohani, karena memang kenapa Tuhan itu sangat membenci perkainan campur. Karena kita tahu bahwa di sepanjang bangsa Israel itu, mereka ketika kawin campur itu merupakan ini antisipasi dari Tuhan untuk bangsa Israel. Karena kalau kawin campur itu akan lebih dominan bagi mereka untuk bisa menyembah berhala, ya, seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan sendiri bahwa jangan mengambil istri dari bangsa-bangsa lain karena akan menarik hatimu untuk condong kepada Allah yang lain, kepada ilah yang lain atau kepada berhala. Jadi memang lebih tepatnya untuk kita maknai itu secara rohani. Jadi jangan sampai kita itu menikah dengan orang-orang yang nanti ada potensi untuk membuat kita itu jauh dari Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita atau bahkan melupakan Tuhan. Nah, jangan sampai terjadi demikian dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan sangat membenci akan hal itu, bukan kalau di zaman kita sekarang, bukan karena sukunya atau bukan karena dari negaranya atau bagaimana, tetapi masalah tentang iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai karena pasangan kita beralih, ya, dari Tuhan kepada Tuhan yang lain, dari Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan yang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, karena itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, ada lagi tambahan? Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini untuk ibadah PA kita hari ini. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Tapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat satu pujian tadi, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti doa akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, kita berdiri bersama-sama. Waktu ku bimbang, kepada Bapak Gembala saya persilakan. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. PA ini saudara memang begini modelnya, karena saya pikir bahwa kita ini suatu saat perlu riset. Seandainya seperti komputer, kita ini sudah banyak program macam-macam sehingga kita bingung. Jadi semua merasa benar semua, ya mungkin benar juga. Tapi kita perlu untuk riset kembali kepada Alkitab sebagaimana secara letterlek itu kita pelajari. Oleh karena Alkitab itu sekalipun secara letterlek, itu nanti berkembang secara rohani. Tadi mulai sedikit kan terkuak. Jadi mulai dari kitab Kejadian itu sampai yang mengingat kepada Wahyu, masih ada kaitan itu. Loh, gimana ini kaitan ini? Lah kita kan sekarang pertanyaannya ya, sudah jauh begitu panjang rentang waktunya. Lah kok tahu-tahu muncul di dalam Wahyu? Ada 12 suku, 12.000 orang yang dikumpulkan sehingga 144.000 Israel. Dari mana mereka ini? Sekarang aja sudah ada kok. Lah ini kan sesuatu yang bernubuat gitu. Nah kalau ini ditafsirkan nanti nubuat-nubuat ini, nanti terjadi banyak tafsiran. Dan nanti tafsiran itu akan mengisi program komputer kita ini sehingga kita ini bingung mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita sudah mulai hang, mulai tidak bisa respon, lebih baik kita riset. Kita riset, ya kayak pelajaran Alkitab yang kita jalankan sekarang ini adalah murni firman Tuhan dari Alkitab, kita baca, kita artikan secara letterlek dulu. Nah, nanti kalau itu semua sudah memahami, baru kita kembangkan. Yang sebenarnya itu bagaimana sih? Gitu. Dan ini sumber-sumbernya dari mana? Akurasinya dari mana? Jadi enggak semua tafsiran itu dimasukkan. Saya tidak mengatakan tafsiran itu salah, tapi mungkin aja ada yang lebih jitu gitu. Ya. Jadi saya minta untuk jemaat ini juga mendukung cara atau sistem ini sehingga kita dikembalikan lagi kepada
reset, jadi semula, supaya kita tidak kebanyakan program sehingga kita hang, bingung. Nah ini jemaat Tuhan ini pada akhir-akhir ini kan, kalau saudara ikuti di media ini, masa ini kan, wah banyak macamnya itu ya. Yuk kita sekarang berdoa sebelum kita pulang. Bapak di dalam surga, kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan, kami manfaatkan dengan sungguh-sungguh, sekalipun banyak di antara kami yang kurang mengerti, kurang memahami, tetapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan Tuhan, mereka boleh sedikit disegarkan, supaya mereka juga mengerti cerita dari Alkitab itu sebetulnya. Dan ini sangat perlu Tuhan, supaya kami bisa memulai dari yang original, sesuatu cerita Alkitab yang sesungguhnya, dan kemudian kami memperoleh kemurahan Tuhan untuk mengartikan secara rohani, dan kami berhasil di dalam mempelajari firman Tuhan. Saatnya kami akan kembali Tuhan, kami mohon berkat-Mu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih sayang, keselamatan, dan perlindungan yang kekal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan segala berkat-Nya, dengan segala limpahan penyertaan-Nya, dan kita dikembangkan rohani kita, dan kita berhasil di dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, dan doa ini kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati.